Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 16, yaitu routing topologi. Nah, di bab 16 ini kita akan mempelajari 7 materi, diantaranya ada konfigurasi routing, share internet connection, konfigurasi NAT, konfigurasi NAT permanen part 1, konfigurasi NAT permanen part 2, fix IP address Debian router dan server, kemudian yang terakhir ada konfigurasi resolver. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi routing. Jadi konfigurasi routing ini artinya kita akan merouting sesuai dengan topologi yang sudah kita setup pada video sebelumnya. Jadi kita akan membuat seluruh virtual mesin kita itu dapat saling berkomunikasi. Di sini bisa buka topologinya. Nah, defaultnya seluruh virtual mesin yang memiliki IP address yang berbeda itu tidak bisa saling berkomunikasi. Di sini misalnya pada klien Ubuntu ada IP 172.16.1.1. Kemudian pada server 1 Debian ada IP 10.10.10.2. Itu dia tidak bisa saling berkomunikasi karena memiliki IP address yang berbeda. Tapi dengan adanya routing ini nantinya kita akan membuat seluruh virtual mesin ini dapat saling berkomunikasi atau saling ping. Nah, di sini bisa buka klien Ubuntu-nya ya teman-teman. Kemudian kita coba ping yang punya server 2 10.10.10.3. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman karena routingnya belum kita jalankan. Tetapi kalau kita coba ping di server 1 yang punya server 2, kita coba ping. Nah, maka dia TTL ya teman-teman karena server 1 dan server 2 ini memiliki network yang sama, yaitu internal network. Nah, di sini langsung saja kita ke konfigurasinya. Kita pergi ke router Debian yang sudah masuk ke root ya teman-teman. Kemudian kita coba ketikkan perintah nano/etc/sysctl.com. Enter. Nah, di sini kita cari yang net IPv4. Nah, di sini net IPv4-nya itu sudah berada di sysctl ya teman-teman, tapi dia belum bisa dijalankan karena dia masih berada di dalam komen atau masih di pagar. Jadi kita hapus dulu pagarnya dan kita cek rx, kemudian enter. Lalu kita aktifkan dengan sysctl win-p. Nah, di sini dia sudah aktif ya teman-teman. Di sini kita coba lagi ping 10.10.10.3. Nah, di sini dia sudah bisa ya teman-teman. Ini artinya routingnya berhasil dijalankan. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu share internet connection. Jadi kita akan membuat router Debian-nya itu mendapatkan akses internet ya teman-teman. Nah, di sini kita coba ping 88 di router Debian. Nah, dia belum bisa ya teman-teman karena dia belum mendapatkan akses internet. Nah, di sini saya akan share internetnya, tapi pastikan dulu laptop atau komputer kita itu terhubung ke WiFi atau internet ya. Kemudian kita pergi ke view network connection. Kemudian saya akan share WiFi karena saya internetnya menggunakan WiFi. Kemudian kita ke properties, sharing. Di sini kita centang, kemudian kita pilih yang VirtualBox host only. Oke. Nah, di sini otomatis IP-nya akan berubah ya teman-teman. Kemudian kita cek di VirtualBox host only. Nah, di sini dia sudah berubah menjadi 192.168.137.1. Nah, di sini saya akan ubah IP-nya dulu. Kita masuk ke nano/network/inter. Dan kita ganti di mPOS 3 yang mengarah ke HostOS, kita ganti 137. Ini gateway juga sama. Dan kita cek rx, dan enter. Lalu sistem ctl start networking. Kemudian input mPOS 3. Ini saya akan input semua. Nah, ini saya akan coba ping gateway 192.168.137.1. Nah, dia bisa ya teman-teman. Tapi jika tidak bisa itu karena firewall. Jadi teman-teman bisa mematikan firewallnya dulu. Dan di sini kita coba ping lagi, ping 88. Nah, dia sudah bisa ya teman-teman. Ini artinya share internet kita sudah berhasil.
Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi NAT. Nah, jadi NAT itu singkatan dari Network Address Translate, yang mana artinya kita akan menerjemahkan dari IP public ke IP privat, begitu juga sebaliknya dari IP privat ke IP public. Nah, di sini kita akan menggunakan protokol NAT untuk menerjemahkan IP privat, seperti 172.16.1.0, ada 10.10.10.0 ke IP publiknya, yaitu 192.168.137.0, yang nantinya agar klien dan servernya itu mendapatkan akses internet. Nah, di sini kita cek pada server 1 apakah bisa ping 88. Dia tidak bisa ya teman-teman. Kita coba di server 2, kita ping 88. Nah, ini juga tidak bisa ya teman-teman. Nah, kita langsung saja konfigurasi NAT di router Debian-nya. Jadi kita akan mengaman dulu nih cd-rom dari Debian-nya dengan perintah sudo apt cd-rom. Kita enter. Nah, di sini juga disuruh untuk memilih, kita pergi ke tanda cd-rom ini di bawah, kemudian kita pilih yang Debian. Jika sudah, kita enter. Lalu kita tunggu. Nah, jika sudah, kita install iptables-nya dengan sudo apt minget install iptables. Lalu kita y dan enter. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Jika sudah, kita konfigurasi menggunakan perintah iptables int NAT ini A besar, kemudian plus routing, kemudian min-o yang pos 3 pg mas rabbit. Jadi di sini karena saya ingin mendapatkan akses internet menggunakan host OS yang berada di npos 3, maka kita menggunakan npos 3 ya teman-teman. Kita enter. Kemudian kita coba cek di server 1, kita ping 88 lagi. Nah, dia sudah bisa ya teman-teman. Dan kita cek juga pada server 2. Kita cek. Nah, dia juga sudah bisa. Kemudian kita akan cek juga di klien Ubuntu-nya, sama kita cek 88. Nah, dia sudah bisa. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi NAT permanen part 1. Jadi kalau kita konfigurasi NAT seperti video sebelumnya, itu dia hanya mendapatkan akses internet ketika virtual mesinnya itu menyala. Jadi kita harus konfigurasi NAT permanen agar virtual mesinnya itu mati, dan saat kita nyalakan kita tidak perlu mengkonfigurasi atau konfigurasi iptables lagi. Di sini kita coba ping 88 di router DB-nya. Nah, dia masih bisa ya teman-teman, tapi jika nanti kita mematikan virtual mesinnya lalu kita nyalakan kembali, maka dia tidak mendapatkan akses internet, atau kita harus mengkonfigurasi dengan iptables. Jadi kita harus melakukan konfigurasi NAT permanen ya teman-teman. Dengan cara kita harus membuat direktori dengan mkdir /etc/iptables, dan kita enter. Lalu kita iptables min save dan tanda lebih dari /etc/iptables.roles.v4. Ini artinya kita akan menyimpan iptables pada /etc/iptables ya teman-teman. Kita coba enter. Lalu kita cek pada cat /etc/iptables.roles.v4. Di sini dia sudah selesai ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi NAT permanen part 2. Nah, pada konfigurasi NAT permanen part 2 kita akan masuk ke nano/ptc/apt/sources.list dan enter. Lalu di sini kita akan hapus pagar pada div http kartolo karena dia sedang berada di dalam komen. Jadi kita aktifkan dengan cara menghapus pagar ya. Kita hapus. Nah, jika teman-teman belum ada repositori kayak gini, teman-teman bisa ketik secara manual ya. Jika sudah, kita cek rlx, kemudian enter. Lalu kita cek di cat/etc/apt/sources.list.
Nah, di sini dia sudah ada ya teman-teman. Kemudian di sini kita apt update. Lalu kita install iptables dengan apt install iptables min persistent. Enter. Nah, di sini sudah done ya teman-teman. Ini artinya kita sudah selesai karena saya sudah pernah menginstal iptables. Jadi di sini sudah muncul done. Tapi jika teman-teman belum pernah menginstalnya, teman-teman bisa ikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan. Oke, kita masuk ke materi yang ke-6, yaitu fix IP address Debian router dan server. Jadi ketika kita memiliki virtual machine, kemudian kita mematikan virtual machine lalu menyalakan kembali, itu dia addressnya akan hilang. Jadi kita harus evap masing-masing IP addressnya, dan itu sangat merepotkan jika terjadi pada lapangan. Di sini kita akan konfigurasi dengan masuk ke nano /etc /network /interface. Nah, lalu untuk memfixkan IP-nya, teman-teman bisa ganti yang allow loopback ini menjadi auto. Ini kita ganti auto. Kemudian di EFS endpost 8 juga kita tambah auto endpost 8, dan begitu juga di endpost 9 kita tambahkan auto endpost 9. Kemudian jika sudah, kita cek rlx, kemudian enter. Lalu kita sistem ctl restart networking, kita enter. Nah, dengan ditambahkan auto tadi, kita tidak perlu menginvert masing-masing IP-nya. Di sini kita tinggal cek IP-A. Nah, di sini dia sudah muncul ya teman-teman. Nah, jadi dengan memfixkan IP-nya dengan mengganti allow loopback dengan auto, itu kita tidak perlu menginvert masing-masing IP-nya. Jadi kita langsung saja cek IP-A saja. Oke, kita masuk ke materi yang ke-7 atau yang terakhir, yaitu konfigurasi resolver. Jadi konfigurasi resolver ini digunakan agar seluruh virtual machine kita itu mendapatkan akses internet ya teman-teman. Nah, di sini bisa buka server Debian-nya, kemudian kita coba ping 88. Nah, ini dia TTL ya teman-teman. Lalu kita coba ping Google. Karena tanda virtual machine itu memiliki akses internet adalah dengan ping Google. Jadi ping 88 ini belum cukup ya teman-teman. Kita coba. Nah, ini temporary file resolution ya teman-teman. Jadi kita harus mengkonfigurasi resolver dengan pergi ke nano /etc/resolve.conf dan kita enter. Lalu di sini di bawah kita tambahkan name server 888, dan jika sudah, Ctrl X, lalu enter. Dan kita coba ping Google lagi. Nah, di sini dia sudah bisa ya teman-teman. Lalu pada server 2 Ubuntu kita coba ping Google, apakah bisa? Nah, dia tidak bisa, jadi kita harus konfigurasi resolve. resolve.conf. Dan di sini di bawah name server ini kita tambahkan name server 888. Kemudian kita beri pagar pada name server yang atas. Sudah, kita Ctrl X, dan enter. Lalu coba ping Google lagi. Nah, sini dia sudah bisa ya teman-teman. Lalu kita coba pada klien Ubuntu-nya, kita coba ping Google. Ini dia temporary. Kita ke nano /etc/resolve.conf. Kita tambah name server 8.8.8, dan kita beri pagar pada name server yang atas. Ini ping Google. Nah, dia sudah bisa ya teman-teman, dia TTL. Lalu jika sudah berhasil akses internet, kita bisa buka Firefox pada klien Ubuntu-nya. Ini bisa buka Firefox.
Kita tunggu, ini emang agak lemot. Nah, di sini jika kita sudah bisa akses internet, maka kita sudah bisa membuka Firefox ya teman-teman. Di sini kita coba cari misal mau YouTube. Oke. Nah, di sini dia sudah bisa ya teman-teman buat mencari YouTube atau mau mencari apapun pada Firefox yang ada pada klien Ubuntu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian materi dari bab 16 kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Kita kembali lagi di video selanjutnya atau bab selanjutnya, yaitu bab 17. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Yeah, yeah, Bobby Valentino.